إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik Bapak Ibu saudara bahagia, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan kursi kita ini Allah lindungi kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kondisi, bagaimana keadaan penduduk neraka. Bapak Ibu, kenapa tema ini saya angkat? Karena Bapak Ibu ternyata kita saat menikah tanggal pinten Bapak Ibu? Tanggal pinten ini? 23 Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah napa? Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu adalah apa? Syahrul Hurum. Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah. Bapak Ibu, ketika kita beribadah di waktu yang disucikan oleh Allah, maka ibadah itu akan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya, ketika kok kita mengerjakan dosa, mengerjakan maksiat di bulan yang disucikan oleh Allah, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Sama Bapak Ibu ketika panjenengan berada di tanah suci, kita sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kalinya sholat di masjid yang lain. Kita sholat di Masjidil Haram di Mekah itu lebih baik dari 100.000 kalinya dibanding sholat di masjid yang lain. Kenapa kok sampai dilipat gandakan sebanyak itu? Karena tempat itu disucikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ketika kita berada di waktu yang disucikan oleh Allah juga demikian. Kita kok ibadah di waktu-waktu yang disucikan oleh Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Makanya Bapak Ibu, monggo ini di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan ini kita harus punya agenda apa ini? Amal soleh apa yang mau kita lakukan? Menawi Bapak Ibu ada rencana mau menikahkan putra putrinya, wah ini bagus ini. Di Syahrul Hurum. Ya nek pun nikah melih Pak nggih. Kalau ada Bapak Ibu mau menghitankan cucunya, misalnya putranya, nah ini bagus nih, di waktu yang disucikan oleh Allah seperti ini. Ini nanti habis dari sini saya jam 8 ada janjian khitan. Saya bilang, kapan Pak saya nih? Wah ini hari Jumat di bulan yang disucikan oleh Allah. Insya Allah, nanti insya Allah ada beberapa yang mau
khitan. Nah, monggo Bapak Ibu, panjenengan mau punya program apa? Di waktu yang Allah sucikan ini mau punya program apa? Monggo. Di beberapa grup yang saya ikuti, ada yang punya program selama di bulan Syahrul Hurum mau menghatamkan Quran 1 bulan 2 kali. Ada yang punya program ini selama di Syahrul Hurum yang berurutan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mau puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Monggo Bapak Ibu. Kita punya program apa monggo. Yang penting kita jangan melewati waktu-waktu yang Allah sucikan itu dengan biasa-biasa mawon. Kan eman-eman, nggih. Panjenengan sudah sampai Mekah, nggih. Ada Masjidil Haram di situ, tapi sholatnya teng hotel terus. Kinten-kinten pripun, Pak? Rugi mboten? Rugi. Mau dilipat gandakan kok. Sama. Ketika kita berada di waktu yang disucikan oleh Allah seperti ini, kok kita ibadahnya biasa-biasa mawon, niku rugi. Nah, Bapak Ibu serbahagia terkait dengan Syahrul Hurum, nah, Allah memperingatkan kula panjenengan. Surat At-Taubah ayat 36 itu. Ketika kita berada di 4 bulan yang disucikan oleh Allah itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di 4 bulan itu. Artinya napa Bapak Ibu? Artinya ketika kita berada di 4 bulan yang Allah sucikan itu, kita jangan menyengaja berbuat dosa. Kita jangan mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu serbahagia, kenapa tadi materinya itu tentang kondisi penduduk neraka? Ini kaitannya sama ini. Mengapa Allah mewanti-wanti kula panjenengan jangan menganiaya diri kalian sendiri? Karena apa Bapak Ibu? Karena Masya Allah Bapak Ibu, surat Al-Kahfi, tadi malam sudah baca surat Al-Kahfi? Ayat yang ke-29 Allah sebutkan, inna a'tadna lid-dhalimina nara. Sesungguhnya kata Allah, kami telah sediakan bagi orang-orang yang dolim itu adalah neraka. Makanya Bapak Ibu berbahagia, ini diingat-ingat betul, diwanti-wanti betul. Ketika kita berada di 4 bulan yang disucikan oleh Allah, jangan sampai kita menganiaya diri kita sendiri. Orang yang dolim, aniaya, tempatnya neraka Bapak Ibu. Insyaallah. Nauzubillah min dzalik. Inna a'tadna lid-dhalimina nar. Makanya Bapak Ibu berbahagia, ketika Al-Qur'an itu kan isinya cuma 2 Bapak Ibu. 1 basyirah, yang kedua nadhirah. Al-Qur'an itu isinya 1 bisa kabar gembira, yang kedua peringatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang peringatan-peringatan Allah itu. Bagaimana kondisi orang-orang yang masuk ke neraka. Bagaimana keadaan penduduk neraka itu seperti apa sih? Biar kita hati-hati Bapak Ibu. Biar kita mendapatkan peringatan. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kita akan masuk ke materi. Surat Al-Insan ayat yang keempat, ternyata penduduk neraka itu disediakan untuk orang kafir. Inna a'tadna lil kafirina. Sungguh
kami telah menyediakan orang-orang kafir itu salasila, rantai, wa aghlalan, dan belenggu, wa sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu saudara berbahagia, surat Al-Insan ayat 4 ini ternyata Allah itu menyediakan neraka itu satu untuk orang-orang kafir. Tidak hanya itu saja, Allah juga menyediakan belenggu, menyediakan rantai. Rantai ini nggih apa sih fungsinya, Bapak Ibu? Rantai ini fungsinya untuk apa? Untuk mengikat. Ketika diikat dengan rantai ini kira-kira sakit. Opah betul. Nah, Bapak Ibu berbahagia, ini satu keadaan penduduk neraka itu dirantai, dibondo, kemudian dimasukkan ke api yang menyala-nyala. Dua, Bapak Ibu berbahagia, nah ini masih kaitannya dengan rantai belenggu segala macam. Surat Al-Mu'min, monggo yang buka bawa Al-Quran dibuka, surat Al-Mu'min ayat 70 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina kaddabu bil kitabi. Orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Wa ma arsalna bih. Dan wahyu yang dibawa oleh Rasul. Fasaufa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mendustakan para Rasul. Bapak Ibu saudara bahagia, Al-Quran ini bagi kula panjenengan itu betul-betul buku pedoman hidup. Ketika kula panjenengan itu meyakini Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu berisi tentang pedoman-pedoman hidup, petunjuk kehidupan bagi kita. Ada batas-batas yang boleh kita lakukan, ada batas-batas yang tidak boleh kita lakukan. Kita kok meyakini betul bahwa Al-Quran itu benar kalam Allah, maka akan bahagia Bapak Ibu hidupnya. Kenapa orang kok mesti ada permasalahan dalam hidup? Karena tidak mau memegang Al-Quran. Bapak Ibu, ini ada hasil penelitian tentang ternyata 10 orang, dari 10 orang yang punya masalah terkait dengan warisan, itu ada 8 orang, Pak. Ini hasil penelitiannya. Ada 10 orang yang punya masalah tentang warisan, ada 8 orang. Hanya 2 orang yang tidak punya masalah dengan warisan. Kenapa? Kok sampai 8 orang dari 10 orang yang bermasalah tentang warisan? Karena tidak mau megang Al-Quran. Padahal coba Bapak Ibu, waris niku itu syariat yang paling lengkap. Yang Allah tuh sampai mendetail siapa yang mau dapat setengah, siapa yang mau dapat sepertiga, siapa yang mau dapat seperempat, siapa yang mau dapat seperenam, siapa yang mau dapat seperdelapan. Sudah lengkap Bapak Ibu. Ketika ada masalah tentang warisan, berarti karena apa? Tidak mau ikut Al-Quran. Kalau mau ikut Al-Quran, beres Bapak Ibu.
Dan tidak mungkin syariat seperti itu, Allah buat seperti itu, kok buatan adil, itu tidak mungkin. Nyun sewu ibu-ibu, nggih. Yang seringnya perempuan itu menuntut sama dengan laki-laki. Padahal dalam Al-Quran pripun? Lirrijali, satu laki-laki itu setengahnya itu bagiannya perempuan. Tapi nyun sewu, permasalahan yang ada pasti masalahnya apa? Kebutuhannya podo kok. Bahkan wong wedok niku kan pakaiane pun kathah Bu nggih. Ana kerudung, wonten jeroane kerudung, wonten melih nggih ta. Nek laki-laki kan cuma atas sama bawah selesai nggih. Nek perempuan kan banyak sekali aksesorisnya. Mereka menyangka, kebutuhannya podo kok, malah lebih banyak perempuan. Masa dapatnya separuhnya laki-laki? Bapak Ibu nyun sewu. Harta laki-laki ketika dapat warisan itu masih harus menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Tapi kalau bagiannya panjenengan Bapak Ibu, ibu-ibu terutama, ini nggih panjenengan ki Mbak. Kinten-kinten kathah pundi akhirnya Bu? Banyak perempuan. Kita sebagai suami itu enggak boleh Bapak Ibu minta perempuan itu enggak boleh. Kecuali istrinya ngasih, nggih. Kan ngoten, Pak. Panjenengan dapat harta itu untuk panjenengan ki Mbak. Tapi kalau laki-laki dapat harta, punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Nah ini Bapak Ibu saudara bahagia. Nah ini Bapak Ibu, orang-orang ini kembali ke surat Al-Mu'min ayat 70. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bih rusulana. Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan wahyu yang dibawa oleh rasul kami yang kami utus. Fasaufa ya'lamun. Mereka akan mengetahui bagaimana kesudahannya. Idzil aghlalu fi a'naqihim. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Wassalasilu yushabun. Dan mereka kelak ketika sudah dirantai, dibelenggu niku, napa? Yushabun diseret, Bapak Ibu. Diseret kemana? Fil hamim. Di dalam air yang sangat panas. Summa finnar. Kemudian mereka yusjarun. Dibakar di api neraka. Jadi Bapak Ibu serbahagia, ini Al-Quran ini peringatan betul bagi kula panjenengan bahwa Al-Quran ini harus kita pegang betul Bapak Ibu. Jangan sampai kita meremehkan apa yang ada dalam Al-Quran. Tadi misalnya saya contohkan waris. Yo kudune podo. Entuke 10 juta, yo ini anaknya papat yo 2,5 juta. Padahal ada laki-laki, ada perempuan. Tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan betul. Siapa yang dapat setengah, sepertiga, seperempat, seperenam. Sudah ada. Orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, niki. Hasilnya apa tadi? Diikat, diseret ke dalam api dulu, air yang sangat panas dulu, baru kemudian api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia,
Siapa saja yang mau dibelenggu tadi sinten mawon? Yang mau dirantai itu siapa saja? Satu, Bapak Ibu, orang-orang yang bakhil. Bisa dibuka surat Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir, bakhil, dengan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, huwa khairul lahum. Dia menyangka bahwa bakhilnya itu baik. Jangan sekali-kali kamu menyangka kamu berbuat kikir itu baik. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan padahal kikirnya itu buruk bagi mereka. Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka kikirkan itu kelak di hari kiamat akan dikalungkan pada lehernya. Ini Bapak Ibu, orang-orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, besok di hari kiamat itu, harta yang dibakhilkan itu akan menjadi rantai, lilitkan di lehernya. Walillahi mirasus samawati wal ard, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah lah yang memberi warisan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah itu mengetahui terhadap apapun yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, ini kita berada di waktu yang disucikan oleh Allah ini. Kita ampun bakhil-bakhil terhadap harta kita. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Coba kita tingkatkan Bapak Ibu. Tingkatkan sedekah kita. Kita tingkatkan infak kita. Sing waune misale nglebokke kotak niku 2000 perak, sekarang 5000. Coba kita tingkatkan. Bapak Ibu berbahagia, apalagi niki nanti bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu ada apa sih Bapak Ibu? Ada dua hal. Yang pertama, sembelihan kurban. Yang kedua, haji. Makanya Bapak Ibu berbahagia, Rasulullah SAW memperingatkan kepada kula panjenengan. Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki keleluasaan untuk berkorban, kok dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku, kata Rasulullah. Niki peringatan betul Bapak Ibu. Yang bisa tahu kita mampu beli hewan kurban atau tidak itu sinten? Kita sendiri. Ukurannya jangan ukuran orang lain Bapak Ibu. Wah, kayak tonggoku ya duwe mobil ya pantes nek dhek korban. Atau sebaliknya, oh dia kayak gitu aja nggak korban kok. Aku kan luweh di bawahnya dia. Dia aku ya harap korban. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu peringatan Allah. Orang-orang yang bakhil, kikir, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Padahal Allah sudah memberikan rezeki pada dia. Besok hartanya akan dibelenggu. Dirantai keteng lehernya. Lah ini Bapak Ibu,
Sebentar lagi kita akan memasuki Dzulhijjah, nanti tanggal 10 Dzulhijjah niku nyembelih hewan kurban. Ketika menyembelih hewan kurban pun harus hati-hati. Ada syariat-syariat yang harus kita perhatikan. Napa niku? Satu, hewan kurban niku harus sehat betul, Bapak. Yang tidak buta, yang tidak sakit, yang tidak pincang, yang tidak kurus sekali. Ini peringatan Rasulullah. Bagaimana umurnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu, umur hewan kurban itu pinten sih? Umur hewan kurban berapa? Musinnah. Nah, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali sudah berumur. Musinnah itu Bapak Ibu antara kambing, sapi, unta, niku benten-benten. Musinnahnya kambing itu berusia 1 tahun, masuk tahun kedua. Berarti kalau kita mau beli hewan kurban, misalnya itu kok kambing, jangan yang usianya di bawah 1 tahun. Musinnahnya sapi berapa? Musinnahnya sapi itu telah berusia 2 tahun atau masuk tahun ketiga. Nah, nek wong Jawa pun poel ngoten Pak. Jadi kalau belum usia 2 tahun jangan Bapak Ibu. Saya juga punya sapi, ini usianya masih 22 bulan. Lah besok nek Dzulhijjah berarti umurnya berapa? 23 bulan. Sudah 2 tahun belum? Belum, ya jangan berarti. Saya bilang sama yang apa? Sing melihara ngerumput. Ya ini untuk Adha tahun depan aja. Tapi ini pun gede loh Pak. Meskipun sudah besar Pak. Rasulullah memperingatkan la tadbahu illa musinnah. Janganlah kamu menyembelih hewan kurban kecuali sudah berumur, sudah musinnah. Nah, musinnahnya onta berapa? Musinnahnya onta itu kalau sudah genap 5 tahun atau masuk tahun ke-6. Nah, niki. Nah, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita memang mau mengeluarkan harta untuk beli hewan kurban, ya diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Orang sudah mampu untuk berkorban, kok tidak mau berkorban? Kata Rasulullah apa? Fala yaqrabanna musallana. Enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholatmu, kata Rasulullah. Haji juga demikian, Bapak Ibu. Ketika kita pulau panjenengan sudah mampu untuk berhaji, jangan ditunda-tunda, Bapak Ibu. Ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Innallaha azza wa jalla yaqul, sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, inna abdan ashahtu lahu jismahu. Sesungguhnya seseorang hamba itu telah aku sehatkan badannya. Wa awsa'tu alaihi fil ma'isyah. Dan sudah aku luaskan rezekinya. Tamdi alaihi khamsatun a'wamin. Tetapi sudah berlalu 5 tahun.
La yafidu, dia tidak menghadiri undanganku ilayya. La mahrumun, sungguh dia benar-benar sudah terhalangi dari kebaikan. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, Allah sudah memberikan kesehatan pada badannya, diluaskan rezekinya, sampai 5 tahun berlalu kok tidak mau memenuhi undanganku untuk berhaji, maka dia sungguh terhalang dari kebaikan. Wah, terus pripun sakniki haji niku ngantrine sudah 30 tahun. Nah, gitu. 34 tahun, Pak, yang ONH biasa. Yang ONH plus niku 7 tahun. Nah, kalau punya rezeki yang lomber nggih, furauda langsung berangkat. Bapak Ibu, nyun sewu. Maknanya ketika kita memang sudah mampu untuk berhaji, jangan digunakan untuk kebutuhan yang lain dulu. Banyak cerita Bapak Ibu, orang yang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, kepencet dengan yang lain. Akhirnya apa? Habis semua. Saya punya teman, ini berangkat haji tahun ini. Dulu sebetulnya waktu bareng sama saya 2006, niku enggak ngantri sama sekali, Pak. Dulu waktu saya 2006 niku bulan Juni daftar, Agustus berangkat. Ketika itu dia bilang gimana? Wah, ono sawah murah. Wonten sawah murah. Dulu ketika saya haji itu masih 28 juta. Wonten sawah sehektar niku 30 juta. Murah betul? Murah. Ketika itu akhirnya ditumbas, Pak. Ora sida nggih daftar haji. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mikirnya wah iki kok sawah iki bisa didol meleh, wah macam-macam pikirannya. Iki mumpung murah. Ternyata Bapak Ibu, sawah itu sawah sengketa. Badhe didamel sertifikat mboten saged. Sampai sekarang ketika sawah itu mau dijual, dilalah pari ini niku kena wereng terus. Mau dijual sampai sekarang mboten payu-payu. Akhirnya punya uang lagi di 2013 baru hari kemarin ini daftar. Ya kalau masih diberi umur, Pak. Kalau enggak berapa? Peringatan dari yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, sesungguhnya saya berkeinginan bisa mengutus orang ke daerah-daerah mencari orang yang punya kemampuan tetapi tidak mau pergi haji. Untuk apa? Menjatuhkan jizyah, upeti kepada mereka. Dan orang semacam ini bukan muslim. Mereka bukanlah muslim, 2 kali sampai mengatakan seperti itu. Dalam riwayat yang lain, dia kok punya kemampuan untuk berhaji, tapi tidak mau haji, maka kok ketika dia mati, matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Untuk bilang sekarang kok daftarnya lama, yang penting pun daftarin Bapak Ibu. Ini misalnya Bapak Ibu daftar saat niki pangkatnya 34 tahun lagi. Berarti umur pinten jenengan? Saat niki umur 70 berarti umur 104. Kira-kira tesik dugi mboten niku, Pak? Dalam perjalanan menunggu haji kok sudah diwafatkan oleh Allah, sudah ditulis, Pak. Jangan khawatir.
Nah ini Bapak Ibu, orang-orang yang bakhil hartanya, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah, nggak mau mengikuti syariatnya untuk mengeluarkan harta itu, untuk korban, untuk haji, maka besok di akhirat hartanya itu dililitkan, dikalungkan di lehernya. Ngeri betul Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang banyak dosanya, mereka akan dirantai. Surat Al-Haqqah ayat 25 sampai ayat 34. Wa amman utiya kitabahu bisimali, adapun orang-orang yang kitabnya diberikan dari kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka mengatakan alangkah baiknya aku tidak dapat kitab itu. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu bagaimana hisabku dalam kitab itu. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itu menyudahi segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, bedanya orang kafir sama kita orang yang beriman, itu orang kafir itu sudah tidak mempercayai lagi ada kehidupan setelah kematian. Kalau kita harus percaya Bapak Ibu, ada kehidupan setelah kematian. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa ya hidup ini cuma di dunia ini. Makanya uripe terus dipol-polke untuk mencari kesenangan. Ma'agna anni maliyah. Ternyata dia mengatakan hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Dia menyangka dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyak itu akan membahagiakan. Ternyata hartanya sama sekali tidak berguna bagiku. Khudu faghullu, maka Allah berfirman, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dia mengagung-agungkan hartanya, mengagung-agungkan kedudukannya di dunia. Tapi tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Bapak Ibu, ketika kula panjenengan kok dapat masalah Bapak Ibu, kita harus mengatakan ada Allah yang Maha Besar yang bisa menyelesaikan masalah itu. Hei masalah, kamu tuh rano popo nih. Saya punya Allah yang Maha Besar. Kemudian wala yahaddu ala ta'amil miskin. Nah ini Bapak Ibu. Kenapa mereka juga dibelenggu seperti itu? Karena mereka tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Bakhil. Lagi-lagi orang yang bakhil ya nanti akan dibelenggu. Bapak Ibu, kita akan masuk bagaimana makanannya penduduk neraka. Sarapannya penduduk neraka itu seperti apa? Surat Ad-Duhan ayat 43-46. Inna sajarataz zakkum, sesungguhnya pohon zakum itu to'amun athim, makanan orang-orang yang banyak dosanya. Kal muhli yaghli fil butun, pohon zakum itu sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Sarapannya penduduk neraka apa? Pohon
zakum. Surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai ayat 7. Coba Bapak Ibu, kita perhatikan makanannya penduduk neraka niku napa? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memperoleh makanan kecuali pohon yang berduri. Ketika mereka lapar Bapak Ibu, mereka melihat pohon yang berduri itu seperti kula panjenengan delok sate, Pak. Dia menyangka bahwa wah, ini makanan yang bisa mengenyangkan ini. Padahal napa? Pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Padahal pohon berduri itu tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Kinten-kinten nek pohon berduri dimakan itu dadi pripun, Bu? Nyereti mboten? Nyangkol, Bu nggih. Dengan dahar duren mawon nek mboten ngagem. Kadang-kadang nyangkol nyereti nggih. Ini pohon yang berduri. Karena apa? Tidak ada pilihan lagi selain itu, Bapak Ibu. Mereka menyangka bahwa ini makanan yang enak ini. Setelah dimakan malah nyangkoli. Tambah disiksa lagi. Bapak Ibu berbahagia. Surat Al-Haqqah ayat 37. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini. Ketika di dunia banyak teman, besok di akhirat sudah tidak ada teman lagi. Wala ta'amun illa min ghislin. Bapak Ibu, ternyata makanannya penduduk neraka tadi, satu napa? Zakum. Dua, pohon yang berduri. Tiga, Bapak Ibu, ghislin. Ghislin itu apa sih? Ghislin itu darah dan nanah. Kita lihat darah sama nanah jijik mboten? Sekarang lihat darah sama nanah jijik mboten? Jijik nggih. Bahkan ada beberapa orang yang lihat darah pun terus semaput, Pak nggih. Wingi wonten napa seorang kakak nemeni adiknya sunatan. Mas jenengan tego Pak. Wah dikonconi. Begitu disunat cedes keluar darahnya pingsan, Bu, Bapak. Masih semaput. Wah, kula nek ndelok darah niku gila, Pak. Jijik kita melihatnya. Tapi penduduk neraka itu melihat ghislin itu, wah lezat ini. Ini makanan lezat ini. Dimakan oleh dia. La ya'kuluhu illal khati'un. Ghislin tadi tidak akan dimakan kecuali yang memakan itu orang-orang yang berdosa. Sehingga Bapak Ibu, kula panjenengan harus hati-hati nih. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa. Apalagi ini di waktu yang disucikan oleh Allah. Syahrul Hurum. Jangan sampai kita menganiaya diri kita sendiri. Sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat maksiat. Bagaimana minumannya penghuni neraka? Minumannya penghuni neraka, Bapak Ibu, bisa dibuka surat Ibrahim ayat 15 sampai ayat 17. Wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka. Padahal Bapak Ibu berbahagia, miwaraihi di hadapannya jahannam. Ada neraka jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid. Dan mereka akan diberi minuman sadid dari nanah, Bapak Ibu. Kalau tadi makanannya ghislin. Ghislin itu campuran darah sama nanah.
Kalau minumannya shadid, nanah, murni. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruhu wa ya'tihil maut min kulli makanin. Diminumnya air nanah itu dan dia tidak bisa menelan ternyata. Tidak bisa menelan air nanah itu. Dan datanglah maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi napa? Ternyata wa ma huwa bimayyit, tapi tidak bisa mati. Penduduk neraka itu menyangka, wah, luweh nek mati wis selesai urusannya gitu ya. Tapi ternyata mereka tidak bisa mati. Mereka menyangka bahwa kematian itu sudah mengakhiri siksanya. Ternyata mereka tidak bisa mati. Wa mi waraihi adzabun ghalid. Padahal di hadapannya masih ada azab yang sangat berat. Bapak Ibu saudara bahagia, minuman yang lain penduduk neraka apalagi? Surat Muhammad ayat 15. Wasuqu ma'an hamiman, dan mereka diberi minuman dengan air. Faqatta'a am'a'ahum. Air itu ternyata air yang mendidih sehingga ususnya bisa terpotong. Insyaallah. Ngeri banget Bapak Ibu. Minumannya shadid, nanah murni. Ini minumannya air yang mendidih yang bisa membuat ususnya terpotong. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, Pak. Ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini peringatan betul bagi kita. Ya, satu-satunya jalan ya kita berlindung dari api neraka. Pripun carane? Ya kita beramal soleh. Jangan banyak berbuat dosa. Jangan berbuat dolim. Tadi mendolimi diri sendiri aja nggak boleh. Apalagi kok mendolimi orang lain. Bagaimana pakaiannya penduduk neraka Bapak Ibu? Pakaiannya pripun? Surat Al-Hajj ayat 19. Falladzina kafaru qatta'at lahum thiyabun min narin. Maka orang-orang kafir itu dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Tetapi mereka sudah pakai pakaian itu disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Kesiram banyu tangane mawon melepuh niki yang disiram dari ujung kepala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ayat-ayat seperti ini ketika kita pelajari menjadikan kita lebih hati-hati napa sembrono Bapak Ibu? Hati-hati. Apa yang ada dalam Al-Qur'an itu pasti benar, sehingga monggo kita berusaha untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita. Apa yang dalam Al-Qur'an itu mau dilakoni mawon. Al-Quran melarang kita untuk berjudi, jangan berjudi. Al-Quran melarang kita nggak boleh minum minuman keras, jangan minuman keras. Al-Quran melarang kita untuk berzina, jangan berzina. Al-Quran memerintahkan tadi, ini bagiannya laki-laki itu 2 bagian perempuan, sudah dilakoni mawon. Nggak usah, tapi kan. Rasulullah menyuruh kita untuk berkorban. Allah juga memerintahkan kita berkorban. Fasholli li rabbika wanhar, lakoni.
Selagi kita mampu bisa dilakoni. Urusan-urusan lain, kebutuhan-kebutuhan lain nanti Allah akan mencukupkan. Kemarin Masya Allah ada cerita ketika saya ngisi di Boyolali itu, Masya Allah Bapak Ibu. Ada ibu-ibu janda, anaknya 2, anaknya sudah di Jakarta semua. Ketika kemarin suaminya meninggal karena COVID, masih punya motor Grand, Astrea Grand. Itu satu-satunya harta yang beliau miliki. Ternyata beliau jual untuk beli hewan kurban. Insya Allah. Ini ketika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan harta untuk berbagai macam syariat itu dilakoni. Dan ketika kita tidak bakhil terhadap harta-harta kita, maka kelak kita akan selamat dari belenggu rantainya api neraka. Demikian Bapak Ibu saudara berbahagia, mudah-mudahan ini wonten manfaatipun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khotimah. Monggo Bapak Ibu kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kula ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu